Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM 2405034. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mungkin tentang keempat filter atau tiga filter dan satu rangkaian lebih tepatnya. Untuk rangkaian filter yang pertama itu ada LPF atau low pass filter, yang kedua ada HPF atau high pass filter, yang ketiga ada BPF atau band pass filter, dan yang terakhir ada rangkaian-rangkaian komparator. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba menjelaskan dan memsimulasikan mengenai LPF terlebih dahulu. Low pass filter atau LPF sendiri adalah rangkaian elektronika yang fungsinya untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi yang tinggi. Nama low pass sendiri berasal dari low frequency pass, yaitu frekuensi rendah yang dapat melewati rangkaian. Untuk penerapannya, misalnya ada di sistem audio untuk menghilangkan noise. Yang kedua untuk sistem komunikasi, untuk penyaringan sinyal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga ada seperti sistem kontrol dan sensor untuk menghaluskan sinyal output atau keluaran. Nah, pada percobaan ini kita akan mensimulasikan pada software Proteus ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan dua buah komponen utama dari LPF, yaitu kapasitor dan resistor. Untuk pemasangannya bisa seperti ini. Maaf, terus kita pasang langsung. Nah, untuk kapasitor kita rotate. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan R1 itu 10 kilo ohm, dan untuk kapasitor 1 itu kita ganti menjadi 100 nanofarad. Kita ganti ke 100 nanofarad, kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian ini, generator. Di generator ini kita pilih yang sine atau sin untuk menampilkan gelombang sinus atau, nah, sini kita pasangkan di sini. Kita hubungkan dengan inputan resistor. Nah, yang kedua kita hubungkan R1 dengan T1 seperti ini. Lalu kita ambil probes dalam bentuk voltage, kita pasangkan di sebelah kanan sini. Nah, kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita berikan ground pada kapasitor. Pada terminal di sini ada ground, kita klik. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira susunannya. Resistor dipasang seri dengan input, kapasitor dihubungkan dengan ground, output diambil setelah resistor. Lalu untuk menampilkan grafiknya kita ke grab mode. Di sini ada frekuensi, kita ambil, kita buat secukupnya seperti ini, misal kita klik. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman frekuensi response. Oke, masuk ke langkah kerja atau prinsip kerja dari LPF dulu nih. Jadi LPF sendiri itu masuk dalam rumusan XC sama dengan 1/2 PFC. Dari persamaan itu bisa kita lihat kalau saat frekuensi rendah, nilai reaktansi itu akan besar sehingga kapasitor akan sulit dialiri arus. Sebaliknya, saat frekuensi tinggi, nilai reaktansinya kecil sehingga kapasitor mudah dialiri arus. Akibatnya, frekuensi rendah tetap menuju output, sedangkan yang tinggi itu diredam dan menuju ke ground. Oke teman-teman, ini di sini kan sudah ya. Kita sekarang rename dulu untuk kedua inputannya. Yang R11 ini kita rename menjadi input pada LPF, dan yang di sini kita rename menjadi output LPF. Nah, bagaimana cara memasukkan hasil perhitungan atau data ini ke dalam frekuensi respon? Yang pertama cukup kita tarik ini, teks ini. Nah, kita tarik ini, kita tarik masuk ke sini teman-teman. Set, masuk, diklik satu kali. Nah, sudah masuk seperti ini. Ada gain, paste. Di sini ada output LPF. Sebelum kita run,
alangkah baiknya kita cek dulu untuk grafnya. Kita klik kanan, kita edit graf. Nah, di sini kan terlihat graf title sudah frekuensi respon, tetapi referensi atau masukannya itu belum ada, teman-teman. Jadi untuk referensinya kita bisa ambil dari input LPF. Lalu kita oke. Nah, di sini ada tawaran langsung untuk resimulate atau mensimulasikan, kita yes saja. Jika tidak ada, nah kan seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika tidak ada resimulate seperti tadi, kita bisa klik kanan pada graph, lalu kita simulate graph. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini output grafik dari LPF, teman-teman. Nah, di sini kita maximize dulu. Nah, pada frekuensi rendah, gain mendekati 0 desibel, sehingga sinyal masih bisa lolos. Ketika frekuensi bertambah, gain menurun. Lalu setelah melewati frekuensi cut-off, penurunan menjadi semakin besar. Cut-off-nya di sini pada perhitungan terdapat pada 159 Hz. Daerah ini di sini, teman-teman. 159. Nah, di sini, di daerah sini ya, teman-teman. Ini bukan on off ya, atau langsung turun, enggak. Tapi ini adalah titik cut off 159 Hz sesuai dengan perhitungan. Nah, jadi disimpulkan dari praktik yang pertama atau simulasi yang pertama tentang LPF ini, bahwa low pass filter itu bekerja dengan memanfaatkan sifat kapasitor yang memiliki reaktansi berbeda terhadap frekuensi. LPF melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Pada percobaan ini sendiri sudah ditemukan bahwa melalui perhitungan yang tadi 1/P2PFC, ditemukan bahwa hasil dari perhitungan tersebut adalah 159 Hz, teman-teman, frekuensinya. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman, untuk yang LPF. Selanjutnya kita akan mencoba rangkaian filter yang kedua, yaitu HPF atau High Pass Filter. Oke, teman-teman, lanjut ke rangkaian filter yang kedua, yaitu rangkaian HPF. HPF atau High Pass Filter sendiri adalah rangkaian yang fungsinya untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi yang rendah. Jadi bisa dibilang untuk HPF ini adalah kebalikan dari rangkaian LPF, dimana kalau LPF itu kan yang rendah yang dilewatkan dan yang tinggi yang diredam. Nah, kalau HPF ini yang tinggi dilewatkan dan yang rendah itu diredam, teman-teman. Contoh penerapannya ada pada menghilangkan noise frekuensi, menghilangkan frekuensi pada rendah sistem audio. Nah, yang kedua ada sistem komunikasi untuk filter sinyal sebagai pengelola sinyal dan instrumentasi juga ya, teman-teman. Nah, pada percobaan ini kita akan juga menggunakan dua komponen, yaitu resistor dan kapasitor. Sama sebenarnya, teman-teman, dengan rangkaian LPF, hanya saja penempatannya yang diubah, teman-teman. Jadi untuk simulasinya seperti ini, teman-teman. Yang pertama resistor, kapasitor. Kapasitor kita klik di sini seperti ini, dan resistor seperti ini. Jadi dibalik ya, teman-teman. Bentar, kita rotate. Nah, seperti ini. Untuk cara settingnya juga sama ya, teman-teman. Inputannya kita pakai sin dan outputnya kita pakai DC, dan resistornya kita sambungkan ke ground, teman-teman. Oke, kita sekarang ambil dulu ini untuk ground. Oke, bukan yang ini, teman-teman. Nah, ground yang ini taruh sini, terus kita ke sini, kita pakai sin, sinus. Lalu untuk probe-nya kita pakai yang voltage, kita taruh sini. Nah, sekarang kita sambungin ya, teman-teman. Persis rangkaiannya itu persis kayak LPF, tapi bedanya cuma penempatan komponen. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, geser dulu.
Jangan lupa kita berikan graph untuk frekuensinya juga. Frekuensi ini teman-teman, kita klik, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita rename dulu untuk input dan outputnya, di mana C21 ini sebagai input HPF, input HPF, dan yang untuk ini kita ganti dengan output HPF. Oke, seperti ini teman-teman. Caranya masih sama teman-teman. Untuk mengkondisikan atau mengaplikasikannya, kita cukup tarik yang output HPF ini ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Oke. Nah, lalu yang harus dilakukan selanjutnya adalah, karena di sini 100 nanofarad, kita ganti juga yang di sini dengan 100 nanofarad ya teman-teman. Kita ganti menjadi 100 nanofarad. Nah, seperti ini. Klik kanan, jangan lupa di sini ada edit graph, referensinya kita cari menjadi input dari HPF teman-teman. Oke. Nah, kita nanti dulu yang kesimulasikan dulu. Nah, di sini kan berarti kan kapasitor itu dipasang seri dengan input. Kalau yang tadi yang LPF itu yang dipasang seri dengan input adalah resistornya, kalau yang ini kapasitornya. Resistor terhubung dengan ground, kalau yang tadi kapasitor yang terhubung dengan ground. Dan output diambil setelah kapasitor, kalau yang tadi output itu diambil setelah resistor teman-teman. Nah, untuk prinsip kerjanya sebenarnya rumusnya itu hampir sama ya teman-teman. Rumus dari HPF sendiri itu ada XC sama dengan 1/2 Pi FC. Kalau yang LPF tadi 2Pi RC, kalau yang HPF 1/2 Pi FC teman-teman. Artinya apa? Artinya saat frekuensi rendah, nilai reaktansi kapasitor ini akan menjadi besar teman-teman, sehingga kapasitor sulit dilewati arus. Dan yang kedua, saat frekuensi tinggi, nilai reaktansi kapasitornya akan kecil, sehingga sinyal lebih mudah melewati kapasitor teman-teman. Nah, dari situ akibatnya adalah frekuensi rendah akan tertahan dan frekuensi tinggi akan dilewatkan teman-teman. Oke, sebelah ini. Lalu coba kita simulate. Nah, di simulate ini masih terdapat kesalahan teman-teman, di mana seharusnya kalau HPF itu grafiknya naik teman-teman. Caranya kita pertama klik ini output HPF, kita klik kanan. Nah, kita delete trace dulu. Nah, sekarang kita klik kanan pada graph, kita add trace. Di sini terdapat 4 probe teman-teman, probe 1, probe 2, probe 3, dan probe 4. Probe ini adalah pengukuran, jadi untuk graph ini bisa mengukur dan mengamati sampai 4 sinyal teman-teman. Kita probe 1, kita ambil yang output HPF, klik OK. Nah, jadi seperti ini, yang tadinya output HPF itu di bawah, sekarang ada di atas teman-teman. Lalu setelah ini kita klik kanan, kita simulate graph. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah output sinyal dari HPF atau high pass filter. Artinya apa teman-teman? Yang pertama, saat frekuensi rendah, gain itu akan bernilai kecil teman-teman, karena sinyalnya masih tertahan oleh kapasitor. Yang kedua, ketika frekuensi meningkat, gain juga ikut meningkat. Dan yang ketiga, setelah melewati frekuensi cut off, gain mendekati 0 desibel di sini, sehingga sinyal dapat diteruskan dengan baik. Jadi grafiknya ke atas ya teman-teman. Kalau tadi kan ini ke bawah, nah yang ini ke atas teman-teman. Kita klik, kita maksimal ya, coba ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pada penghitungan juga tadi ditemukan F itu sama dengan 159 Hz juga, sama seperti yang tadi. Sini ya teman-teman. Ini tadi apa? Ya benar, ini tadi adalah cut off. Ini bukan acuan. Kalau ada yang bilang, loh kenapa kok tadi 159 masih belum naik? Karena 159 itu bukan acuan untuk naik, tapi adalah cut off dari frekuensinya teman-teman.
Nah, close. Nah, dari sini bisa disimpulkan teman-teman untuk yang HPF sendiri bahwa HPF atau high pass filter itu kerjanya dengan memanfaatkan sifat kapasitor yang memiliki reaktansi besar pada frekuensi rendah dan kecil pada frekuensi tinggi. HPF melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah, dan pada percobaan ini sama seperti sebelumnya didapatkan bahwa cutoff ada pada 159 Hz teman-teman, sesuai dengan perhitungan juga ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk yang HPF. Lanjut, habis ini kita akan ke rangkaian filter yang ketiga, yaitu BPF atau band pass filter teman-teman. Oke, kita lanjut ke rangkaian filter yang ketiga, yaitu BPF. BPF itu apa sih? BPF itu kependekan dari band pass filter teman-teman. Band pass filter sendiri adalah rangkaian filter juga, sama seperti LPF dan BPF. Nah, kalau yang LPF kan tadi yang dilewatkan sinyal-sinyal yang kecil. HPF yang besar, sinyal-sinyal yang besar dilewatkan. Nah, kalau BPF itu bukan yang kecil, bukan yang besar teman-teman. Yang dilewatkan adalah sinyal tengah-tengah dari kedua filter tersebut. Band pass, high band pass filter. Band sendiri artinya pita atau rentang frekuensi teman-teman. Untuk penerapannya sebenarnya sama teman-teman seperti untuk LPF dan HPF. Ada pada komunikasi radio untuk pemilihan kanal frekuensi, terus untuk sistem audio untuk proses frekuensi menengah, lalu ada digunakan juga dalam sensor dan telekomunikasi teman-teman. Nah, bagaimana untuk rangkaian BPF itu sendiri teman-teman? BPF sendiri sebenarnya adalah gabungan teman-teman dari HPF dan LPF yang disusun secara bersama-sama. Berikut ada susunannya teman-teman, kita simulasikan. Yang pertama kita buat dulu yang HPF di sini. Nah, resistornya di sini. Kita rotate. Lanjut. Nah, di sini kapasitor. Kita rotate. Sini resistor, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini adalah inti dari band pass filter. Dua rangkaian pertama ini merupakan high pass filter, dan dua rangkaian yang terakhir merupakan low pass filter teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita kasih probe untuk sinus dan output untuk voltage di sini. Sini pakai sin. Sudah. Nah, untuk ini voltage kita klik taruh sini, kita sambungkan. Oke, bukan seperti ini. Sorry. Nice. Jangan lupa kita beri ground untuk kedua rangkaian. Boleh langsung disambung, boleh satu-satu. Kita pakai satu-satu aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, dan seperti ini teman-teman. Ini adalah rangkaian dari band pass filter teman-teman. Jangan lupa kita rename dulu untuk memudahkan. Sini kita input BPF, dan sebelah sini ada sorry output BPF. Salah. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman kita kasih untuk frekuensinya. Frekuensi di sini. Kita seperti ini. Nah, seperti ini mungkin teman-teman. Sama ya seperti sebelumnya. Ya, langkah berikutnya adalah
untuk rangkaian BPF ini atau band pass filter ini teman-teman, untuk cara kerjanya kita memakai gabungan dari HPF dan LPF. Dan untuk yang pertama kita gunakan HPF untuk prinsip kerjanya di sini HPF, dan untuk penentuan cut off kita gunakan rumus LPF teman-teman. Di sini ketemu ya teman-teman kalau resistansinya itu masih sama sekitar 159 Hz. Di sini jangan lupa kita ganti, di sini 100 teman-teman. Oke. Ini 10 NF aja teman-teman. Seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita setting pada graph, klik kanan, edit graph. Untuk reference jangan lupa kita set untuk input band pass filter, kita oke, jangan disimulai dulu. Nah, untuk trace sama seperti high pass filter tadi, kita add trace. Nah, trace pertama probe 1 kita ingin mengamati untuk output band pass filter teman-teman, kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita run teman-teman, simulate graph. Nah, ini dia teman-teman, untuk grafik atau graf dari BPF itu seperti gunung ya, terjadi perbedaan antara ketiganya teman-teman. Kalau yang LPF itu menurun, kalau HPF itu naik. Nah, untuk yang ketiga, untuk BPF itu bentuknya naik lalu turun, karena yang akan diambil adalah sinyal tengahnya teman-teman. Bagaimana sih ini apa sih teman-teman? Nah, sebenarnya pada frekuensi rendah gain itu bernilai kecil teman-teman, karena sinyal diredam oleh HPF. Ketika frekuensi meningkat, gainnya bertambah hingga mencapai nilai maksimum pada daerah passband. Setelah melewati frekuensi tertentu, gain kembali menurun karena LPF mulai meredam frekuensi yang tinggi teman-teman. Nah, di situ kita terlihat di grafik, kita masih dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dilihat pada grafik bahwa frekuensi yang rendah itu diredam, frekuensi menengah di sini ini yang dilewatkan, dan frekuensi tinggi juga diredam teman-teman. Nah, untuk BPF sendiri, jadi dapat kita simpulkan bahwa BPF atau band pass filter ini bekerja dengan penggabungan karakteristik antara HPF atau high pass filter dengan LPF atau low pass filter. Pada percobaan ini, setelah dihitung tadi menggunakan tenaga kerja, rumus kerja dan juga cut off-nya, untuk frekuensi bawah itu ada di 159 Hz dan di atasnya ada 1,59 kHz. Sama ya teman-teman. Sedangkan frekuensi yang tengah-tengah tadi yang dilewatkan tadi itu yang kita sebut dengan BPF teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman untuk 3 rangkaian filter utama yang bisa aku bantu jelaskan. Nah, yang terakhir adalah rangkaian komparator teman-teman. Langsung saja kita ke next rangkaian teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke rangkaian yang terakhir ya teman-teman, yaitu rangkaian komparator. Komparator sendiri artinya dari kata compare atau pembanding. Jadi ini adalah rangkaian pembanding ya teman-teman. Ini sengaja aku buat langsung karena nanti kalau aku buat satu-satu nanti bakal kelamaan teman-teman. Langsung aja aku sedikit jelasin ya teman-teman. Komparator sendiri adalah rangkaian yang berfungsi untuk membandingkan dua buah tegangan, yaitu V-in dan V-ref. Nah, pada percobaan kali ini kita pakai IC LM358 sebagai komparatornya teman-teman. V-in sendiri berasal dari potensiometer RV1. Nah, di sini di 10 volt, dan V-ref itu berasal dari resistor R5 dan R6 yang menghasilkan tegangan sebesar 6 volt teman-teman. Nah, pada rangkaian ini V input itu dihubungkan ke terminal non-inverting atau yang plus, dan V-ref dihubungkan ke terminal inverting yaitu main, sehingga rangkaian bekerja sebagai komparator non-inverting teman-teman. Nah, untuk prinsip kerjanya kita langsung saja run di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi prinsip kerjanya kalau V-in lebih besar dari V-ref, maka output akan bernilai positif. Ini. Sedangkan kalau V-in lebih kecil dari V-ref, maka akan menjadi negatif teman-teman. Sebagai contoh di sini,
sini sama dengan ya teman-teman. Ini adalah dari Proteus, tapi sebenarnya ini tetap ada rugi-rugi atau kelebihan. Jadi sebenarnya nggak mungkin 6 volt pas sama-sama 6 volt itu nggak mungkin teman-teman. Jadi mungkin ini bisa aja 6,0001. Intinya Vin lebih besar dari Vref, maka tegangan akan positif. LED berwarna kuning teman-teman. Coba kalau kita geser potensionya supaya menjadi VI-nya lebih kecil daripada Vref-nya teman-teman. Kita turunkan satu kali. Up. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Kalau misal Vin atau V input lebih kecil daripada V reference yaitu 6 volt, maka LED berubah menjadi warna biru dan tegangan pada LED menjadi negatif teman-teman. Nah, untuk penerapan komparator sendiri itu banyak ya teman-teman. Misalnya ada pada sensor cahaya otomatis atau LDR, sensor suhu yang udah pernah kita praktekkan sebelumnya teman-teman. Jadi berdasarkan simulasi ini, rangkaian komparator itu bekerja sesuai dengan teori, yaitu membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi dan memberikan indikasi keluaran antara plus dan minus teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku yang dapat aku sampaikan di presentasi 4 rangkaian ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila aku punya kesalahan kata atau cara berbicara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.